sertifikatnya kalian pegang nih, anggap deh kalian pegang gitu ya fisiknya. Terus kalian mau balik nama, itu apalagi dasarnya utang piutang, itu udah pasti nggak boleh gitu ya. Yang mana si berpiutang itu dikuasakan memiliki benda yang dijaminkan adalah batal gitu ya. Jadi ada ketentuan itu. Kalau misalnya biasanya kalau jaminan itu kan nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan utangnya. Jadi jangan sampai ini ya, misalnya yang memberikan piutang itu atau istilahnya krediturnya itu menyalahgunakan keadaan. Jadi yang perlu kalian lakukan itu adalah jangan mau hanya dipegang sertifikatnya aja atau kenalan kalian ini ternyata macet gitu, maka kalian nggak serta-merta bisa balik nama ke kalian ya, tapi harus mengajukan gitu. Teman-teman, welcome to Nena Ngobrol Hukum. Untuk yang pertama kali nonton channel ini, hai, kenalin, nama aku Nena. Nah, di channel ini kalian akan banyak melihat pembahasan ya, baik mengenai pertanahan, terus kenotariatan, atau isu mengenai permasalahan hukum sehari-hari. Nah, kali ini saya mau membahas kaitannya dengan utang piutang. Ayo utang piutang. Nah, ini menarik banget ya, karena utang piutang ini erat kaitannya dengan jaminan ya. Jadi misalnya POV-nya nih, misalnya aja kasusnya kayak gini, misalnya kalian itu punya kenalan atau saudara atau siapapun deh gitu kan, yang minta mau pinjem uang dari kalian, lalu dengan memberikan jaminan gitu kan, sertifikatnya. Jadi intinya manis-manisnya tuh bilangnya gini, yaudah nanti pokoknya nanti kalau terjadi apa-apa saya nggak bisa bayar, ya udah ini tanahnya untuk kamu aja gitu kan. Jadi istilahnya boleh dibalik nama. Nah, mungkin karena kita, dari sisi kita yang berpikir pertama memang mungkin pengen bantu gitu kan, dengan usahanya. Biasanya kan utang karena keperluannya macam-macam ya, baik usaha atau emang keperluan yang mendadak atau gimana gitu kan. Kita emang niat pengen bantu. Lalu yang kedua, kita juga percaya gitu loh, karena ibaratnya uang yang dia pinjam itu dengan jaminannya, biasanya jaminannya kan harganya jauh lebih tinggi gitu kan. Jadi kita mikir kan, ya udahlah aman-aman aja gitu, kalau ntar gimana-gimana tinggal balik nama aja ke nama saya, jaminannya atau seperti apa. Nah, kalau kalian ada berpikir seperti itu, mending urungkan ya niat kalian. Kenapa? Karena memang kalau misalnya ada utang piutang yang mana ada jaminan lisan seperti itu gitu ya, nanti kalau misalnya kenalan atau rekan atau saudara kalian ini gagal bayar, itu nggak semudah itu kalian bisa balik nama atau apa, tuh nggak semudah itu ya teman-teman. Karena pada dasarnya itu kalau misalnya sertifikatnya kalian pegang nih, anggap deh kalian pegang gitu ya fisiknya. Terus kalian mau balik nama, itu apalagi dasarnya utang piutang, itu udah pasti nggak boleh gitu ya. Ini ada ketentuannya. Itu ketentuannya ada di pasal 1178 KUH Perdata. Intinya adalah segala janji si berpiutang yang mana si berpiutang itu dikuasakan memiliki benda yang dijaminkan adalah batal gitu ya. Jadi ada ketentuan itu. Nah, selain itu juga ditegaskan di pasal 12 ya, Undang-Undang Hak Tanggungan. Di situ disebutkan bahwa intinya kalau misalnya ada ketentuan gitu, misalnya kalau kalian buat nih ya, anggaplah kalian buat HT-nya atau apa gitu ya, yang mana ada pasal yang memberikan wewenang dari yang si memiliki piutang gitu ya, untuk memiliki barangnya itu adalah batal gitu. Nah, kenapa sih kok ada ketentuan seperti itu? Nah, sebenarnya ini juga fungsi dari hukum gitu ya, untuk melindungi yang memiliki utang. Kenapa? Udah gagal bayar dilindungi gitu ya? Enggak sih. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya biasanya kalau jaminan itu kan nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan utangnya. Jadi jangan sampai ini ya, misalnya yang memberikan piutang itu atau istilahnya krediturnya itu menyalahgunakan keadaan. Misalnya nih, bayangin nggak kalau misalnya ternyata karena dia kepepet banget deh, butuh uangnya cuma 100 juta, tapi harga jaminannya misalnya atau rumah yang dijaminkan tuh 1M gitu kan. Kalau misalnya ini nggak dilindungi sama hukum kan, wah enak banget tuh yang ngasih, istilahnya bisa dapat rumah seharga 1M dengan memberikan pinjaman 100 juta aja kan gitu. Itu namanya menyalahgunakan keadaan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi, misalnya kalian masih tetap kekeh nih mau minjemin kenalan atau saudara kalian itu uang ya.
Jadi yang perlu kalian lakukan itu adalah jangan mau hanya dipegang sertifikatnya aja. Jadi pertama kalian harus buat dulu nih perjanjian utang piutangnya. Baik perjanjian utang piutang itu kalian buat di bawah tangan atau tanpa melalui notaris, atau kalian buat perjanjian utang piutangnya dengan akte notaril ya di hadapan notaris. Nah tentunya kalau di bawah tangan dan di hadapan notaril itu berbeda dari kualitas pembuktiannya ya. Kalau misalnya memang kalian membuat akte notaril di hadapan notaris, maka itu akan menjadi salah satu bukti yang sempurna gitu. Jadi yang nggak memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Nah, jadi itu ya pertama stepnya ya, saya ulangin lagi bahwa buatlah perjanjian utang piutang. Nah, lalu selanjutnya di atas tanah tersebut gitu. Untuk tanah itu kan nama jaminannya adalah hak tanggungan ya. Maka bebankanlah hak tanggungan dan daftarkan hak tanggungannya itu gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan. Jadi di bawah namanya itu akan ada, di bawah nama si pemilik itu akan ada bahwa atas tanah tersebut itu memang sedang dijaminkan ada hak tanggungannya. Jadi memegang hak tanggungannya siapa? Misalnya kalau kalian sebagai perorangan itu juga bisa ya, itu untuk mendaftarkan. Yang penting nanti kalian mendaftarkan sebagai kreditur di mitra ATR itu bisa. Nah, nanti mekanismenya dengan adanya hak tanggungan ini, kalau misalnya si debitur gitu atau kenalan kalian ini ternyata macet gitu, maka kalian nggak serta-merta bisa balik nama ke kalian ya, tapi harus mengajukan gitu lelang atas jaminan tersebut ke KPKNL ya. Jadi cara dilakukan lelang. Nah nanti dari hasil lelang itu gitu ya, baru kalian bisa mengambil pelunasan. Jadi seperti misalnya contoh yang tadi, misalnya nih utangnya 100 juta gagal bayar, jaminannya 1M gitu kan. Ya udah, jadi nanti begitu laku, misalnya anggaplah let's say lakunya 1M gitu kan, maka kalian sebagai kreditur akan menerima pelunasan. Misalnya kalau sudah dihitung-hitung nih pokoknya apa denda segala macam gitu, misalnya jadi 110 juta misalnya, anggaplah gitu karena udah lama nunggaknya gitu kan. Ya udah, kalian akan menerima dari 1M itu kalian akan terima 110 juta gitu. Lalu sisanya itu akan dikembalikan kepada si debitur. Gitu. Jadi mudah-mudahan jadi paham ya. Jadi kalau misalnya nanti memang ada nih apa indikasi-indikasi seperti itu, jadi ada yang mau pinjam uang ke kalian gitu kan, terus ngasih jaminan sertifikat, bahkan fisiknya dikasih, ya jangan mau begitu saja ya, karena nanti kalian akan sulit sendiri karena ada ketentuan juga yang melarang gitu, bahwa kalian nggak bisa serta-merta untuk jadi pemilik dari aset tersebut atau tanah tersebut. Dan untuk menjamin kalau kalian maunya itu adalah aset itu bisa menjamin, maka tetap kalian harus melakukan prosedur yang mana harus mendaftarkan hak tanggungan ya di atas tanah tersebut. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya dia gagal bayar, kalian bisa mengajukan eksekusi atas tanah tersebut ya berdasarkan perjanjian utang piutangnya, lalu bisa mendapatkan pelunasan dari situ. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup sederhana ya, bisa dimengerti, jadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.